kita baca la ilaha illallah. Saat itulah kedirian ini dibakar. Kalau dia emang susah, bakar aja. Kalau terbakar, makanya ada orang teriak. Kalau cuma la ilaha illallah, ya kadang dia ngikut-ngikut aja tuh ya. Ini apa sih rasanya? Jadi ada orang yang menuhankan rasa. Menuhankan rasa. Rasa jadi berhala. Emang kalau nggak dapat rasa nggak mau zikir ente. Ya. Kalau nggak ada di kolbunya, ada ser gitu ya, nggak ada merinding-merindingnya, nggak mau zikir lagi. Allah bilang, ya udah ente nggak usah zikir, ane nggak butuh. La ilaha illa ana. Ya. Makanya sebelum zikrullah, sebelum kenal Allah, Sayyidina Musa diperintahkan, jangankan serbannya, jangankan doktornya, jangankan kemursidannya, jangankan nama torikotnya, sendalnya harus dicopot. Fakhla na'alaik, bertelanjanglah engkau datang kepada Allah dalam makna yang sesungguhnya. Buang kita bisa baca kitab, saya udah khatam kitab apa? Alfiyah. Apa urusannya ente kata khatam Alfiyah sama zikir di sini? Nggak ada urusan. Ya. Banyak kok mursyid nggak hafal Alfiyah. Bahkan ada imam nggak pernah ketemu Alfiyah. Imam Syafi'i. Benar nggak? Jangan berhalakan Alfiyah. Ini jadi hijab sama santri. Guru kita ngasih alat, ngasih tujuan. Alat ini kalau sudah sampai kita di tujuan, kita nggak perlu baga-bagain alat. Bisa nggak antum jelasin la ilaha illallah dengan Alfiyah? Kalau bisa, itu baru teori, baru sisi lughah la ilaha. Ya. Kita kan punya kaidah malam yadzuq lam ya'rif. Yang tidak pernah merasakan la ilaha illallah itu, maka dia tidaklah disebut orang yang arif. Maka arif ini ada 4 tingkatannya. Ada arif dengan asma Allah. Inilah kebanyakan salik murid, bahkan mursyid baru di sini. Kebanyakan. Maka mereka menyembah nama, menyembah angka, menyembah ritual, menyembah khalwatnya. Maka nanti cek aja kalau ketemu. Beneran tuh cerita ajengan lagi tuh, aneh didongengin. Anehnya aneh percaya aja. Apa kata dia? Saya ketemu mursyid di sono, nggak usah sebut namanya ya. Si mursyid nanya-nanya, Masya Allah, torikotnya antum apa gitu ya? Ngeri sekali. Dia nggak tahu yang ditanya macannya. Untung macannya sudah bertorikoh. Kalau enggak, langsung nyakar itu. Ketika dijawab, Masya Allah, torikot saya Qadiriyah, Naqsyabandiyah Abah Anom, Suryalaya. Kalau di tempat di luar sana, kalau orang sebut TKN Abah Anom, orang ngomongnya apa? Ah, torikot ente nggak ada suluknya. Kena dia ya, kena prank. Ternyata mursyid bisa kena prank. Akhirnya bukan jadi mur lagi, jadi bul jadinya. Ini akibat kena bul itu. Dia kira satu-satunya jalan kepada Allah cuma khalwat ala mereka. Khalwat kan macam-macam. Ada 2 khalwat kata Syekh Bahauddin. Diambil dari kalam Syekh Abdul Khaliq Al-Gujdawani. Diusut-usut ternyata sanadnya kepada Sayyidina Balya bin Mulkan Al-Khidir alaihis salam. Apa kata beliau? Ada khalwah fil jalwah. Ada khalwah fil, apa artinya? Berkhalwat hatimu ketika tubuhmu dalam keramaian. Kolbumu tetap menyebut, memandang namanya.
meskipun badanmu berkiblat ke dunia. Udah begitu belum? Aneh aja belum. Jangan ketipu ya. Ini teman saya di prank juga sama mursyid saya, namanya Abuya Syekh Hasan Basri Al-Qadiri As-Samani An-Naqsyabandi. Kata guru saya ini, aku ini tidak punya keramat, aku ini ahli kitab, tidak punya keramat, nafsku masih nafs amarah, belum mutmainnah, nggak pantas jadi mursyid, nggak kasyaf. Itu yang datang rame hari Selasa malam Rabu. Saya waktu itu umur 13 tahun 14 tahun. Selasa depan benar sepi, yang datang cuma Ar-Razi dan Abuhu. Yang lain kita tunggu sampai jam 11, gak ada yang datang. Sepi itu zawiyah, sepi itu surau. Kenapa? Murid-murid ternyata menyembah keramat, mencari karomah. Ketika gurunya mengatakan saya bukan orang karomah, ada murid cari kasyaf, gurunya kebaca semua di hati gurunya, saya tidak ahli kasyaf. Beliau ngomong kalau Ar-Razi, kalau Abah Zezen, Abah Anom, Abuya Hasan Basri itu tidak kasyaf, tapi dikasyafkan oleh siapa? Allah. Nggak ada kita punya kasyaf. Maka kalau ada mursyid mengatakan saya sahibul kasyaf, itu kasyful izar. Itu baru sahib. Tahu izar ente? Man cuma santri. Mana nih yang nggak santri nih? Karena naremen kita nih mantan pemabuk nih ya. Mabuk sama Allah. Ya. Izar artinya apa? Sarung. Itu juga celana sih bid'ah. Kalau kasyful izar mah kita tiap hari juga. Benar kita nih ashabul mukasyafat. Saya baru dapat setelah setahun, si murid ini nggak pernah datang lagi. Wafatlah seorang mursyid kami, memang banyak kasyafnya, tersebar kasyafnya sampai ke penjuru negeri. Ketika kami melayat menghantarnya ke pandam kuburan, ke pemakaman, kata beliau, ini orang yang hadir saat itu, saya udah nggak mau lagi datang sama Abuya Hasan Basri. Loh, kenapa abang? Nggak kasyaf. Dia terhijab sama kitab kuning. Ya salah. Mursyid dinilai oleh murid. Kira-kira gimana tuh? Tinggian murid ya? Hati ente ya. Ngomong wakil talqin yang ono lebih tinggi dari yang ini. Ente aja jadi wakil talqinnya ya. Mursyid yang ono lebih tinggi dari mursyid yang ini, berarti kita minimal setara sama dia ya. Emang udah setara belum? Ini beberapa kan ada yang ngomong begitu, kan ada laporan ya. Laporannya lewat malaikat ya. Malaikatnya bukan raqib atid, ada malaikat yang lain, nggak boleh disebut namanya ya. Ada murid ngomong begitu, kalau zikir di Sukabumi enak, kalau di Sukaono nggak enak. Ngapain? Bumi ini subur. Kata Sayyidina Khalil Ibrahim, wahai Muhammad, surga itu subur tanahnya, tapi belum ada tumbuhannya. Maka tumbuhkanlah dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa di Sukabumi, kampung apa namanya? Ajengan Nagrok, kayak nama alam mana gitu ya, kampung Nagrok. Ini kalau pakai bahasa Arab anak ronggi gitu ya, tenggelam, warkun. Ketika suatu tanah subur, kalau nggak ditumbuhkan pohon,
dia tidak ada yang tumbuh, nggak ada kesejukan di situ. Kenapa zikir di tempat ini sejuk? Karena ada yang rajin menanam. Ada yang dititipkan lahan, dia tanam terus, ditanam terus. Tumbuhlah, bukan di ladangnya tanah, tapi di ladang kolbunya murid. Makanya murid setiap kali datang kayak merasa dipupuk, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Kalau kita punya tanaman, tidak diurus, dia berbuah, tapi isinya angin. Kita punya padi, nggak pernah dikasih pupuk, nggak pernah kita bersihin rumput-rumputnya, nggak pernah kita airin. Apa yang terjadi? Apa? Hapak, hampa gitu kali ya. Cocok logi. Cocok ya? Cocok, alhamdulillah. Hampa bener. Nggak ada isinya, dia berbuah. Hanya enak dilihat, tapi tidak enak. Ketika diolah sedikit nggak bisa. Ketika dijemur ngambek, kabur. Coba lihat, ketika padi dijemur, maka berpisahlah mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Bukan sebelum dijemur, diapain namanya itu? Ketika kita puter-puter pakai angin itu loh. Ditapian. Aneh dapat kamus banyak hari ini. Masya Allah, Allah Maha Kaya. Bahasa sangat banyak. Ditapian ya. Itu udah misah. Itu kan guru itu dia putar-putar, itu kincir anginnya, tapiannya untuk mengaduk-aduk murid. Si murid ini ketipu nggak dengan kalamnya, tersinggung nggak dengan ikhwannya, baper nggak dalam khidmahnya. Katanya mau khidmah, tapi nggak mau berkorban perasaan. Ente harus korban perasaan kalau khidmah. Jangankan perasaan, kita bahkan korban waktu bersama anak istri, korban waktu bahkan bersama diri kita sendiri. Hak tubuh untuk tidur pun dikurangi kalau khidmah. Bahkan diri kita ini pengen dihormati pun kita bakar semua itu. Kita malah menghormati orang. Itu puncak khidmah. Puncak khidmah ayyakuna salik abdan khalisan mukhlisan. Itulah makom khidmah tertinggi. Inilah makom Sayyidina Anas. Sayyidina Anas tidak pernah minta digaji. Dia khidmah setiap hari. Tapi karena ibunya sangat pengertian, ibunya yang datang, ya Rasulullah, anakku sudah khidmah hampir 10 tahun. Dia sangat tulus cinta kepada engkau. Mohon gajinya nggak usah dikasih, apapun nggak usah diberi, minta doa aja wahai Rasulullah. Nabi kalau doa yang aminin selangit bumi, kira-kira gimana? Antum kalau doa sekamarnya belum tentu diaminkanlah. Apa doanya Nabiuna Muhammad SAW? Allahumma aksir malahu wa auladahu waghfir lahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, ampuni Anas bin Malik, banyakkan anak keturunannya. Berarti banyak juga harimnya, berat. Dan yang ketiga, ampuni dia, masukkan dia ke surga. Adakah doa gaji yang lebih hebat dari 3 ini? Dijamin doa di dunia, dijamin dicintai oleh lawan jenisnya dan banyak anak-anaknya, dijamin masuk surga. Ada gaji lebih tinggi dari itu? Maka semua orang khidmah akan berada di belakang barisan Sayyidina Anas, Sayyidul Khadimin, Sayyidul Khuddam, Sayyidnya para pelayan Rasulullah. Kita ini niat kita begini cuma melayani Rasulullah SAW. Kita melayani orang semuanya karena melayani Rasulullah SAW. Enggak ada lebih.
kita berharap doa itu juga mengalir pada kita semua. Maka jika ingin hidup berkah dunia akhirat, berkah bukan banyak fulus, bukan. Berkah ketika sang pemberi berkah memandang kepada kita. Sekali Allah memandang engkau, dia selama-lamanya memandangmu. Mau jadi badut, mau jadi apa, Allah tetap pandang dia. Mau dia nakal, ditarik oleh Allah SWT. Mau diganggu syaitan 70.000 syaitan, akan diselamatkan oleh Allah kalau Allah sudah pandang. Dan orang hikmah itu, dia punya dua senjata dalam dirinya. Pertama, al-yaqin bila syak. Yakin yang tak ada sedikit pun syak kepada gurunya, kepada guru dari gurunya, bahkan sayyidul muallimin wal mursyidin sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, dinukil di kitab-kitab ini, ujiannya orang beriman di dunia adalah zalazil, bukan zalazil bumi, zalazil nafsiyah, goncangan jiwa. Itu lebih berat, goncangan sehingga kita berpikir, apakah benar ini thariqat kepada Allah? Goncangan yang terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, ketika beliau hendak menang sampai di kampungnya, lagi girang mau usul ke kampungnya, tiba-tiba ditahan kafir Quraisy. Nabi pun mengalah meskipun benar. Apa kata Sayyidina Umar? Ahakun dinuna, arasulun anta. Apakah benar agama ini? Apakah benar engkau seorang rasul? Itu goncangan besar pada Sayyidina Umar. Nanti ketika kita berjuang, berkhidmah, tiba-tiba ada rasa itu muncul. Benar gak ini? Ya, nyambung gak sih ini? Ada perasaan itu gelisah. Kegelisahan ini asyaddu min azabin nar. Maka orang-orang di dunia yang berjuang, azabnya didahulukan, yaitu azab nafsiyahnya. Inilah disebut al-azab al-adna, siksaan yang ringan. Ringan ini, mending kita disiksa di sini daripada disiksa di sana. Maka berkhidmahlah kepada guru, berkhidmahlah kepada majlis, Allah akan angkat orang-orang itu. Ya. Dan yang kedua, apa yang ada pada diri orang yang khidmah?